Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mencoba membahas Pancasila sebagai ideologi nasional. Tapi sebelum kita masuk ke tema pembahasan kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita senantiasa diberikan limpahan rahmat, karunia, serta mendapatkan kemanfaatan atas ilmu yang kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lena Talia, saya dari kelas B, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa Pancasila menjadi ideologi negara pada bab 4. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan mencoba membahas Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum saya membahas apa yang dimaksud dengan ideologi Pancasila sebagai ideologi nasional, kita ketahui dulu dengan apa yang dinamakan dengan ideologi. Ideologi itu merupakan gabungan dari kedua kata, yaitu yang pertama idea dan kata kedua adalah kata logos. Baik idea maupun logos itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani. Untuk idea sendiri dapat diartikan sebagai cita-cita atau tujuan, nilai dasar, dan pedoman. Sedangkan untuk logos itu sendiri dapat diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan. Kita seringkali mendengarkan atau seringkali menemukan kata-kata katalog itu yang digunakan sebagai akhiran sebuah kata yang berkaitan dengan suatu keilmuan. Ideologi itu merupakan suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran-pemikiran sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat yang menjadi sebuah pedoman dan dalam menentukan apa yang akan dilakukan. Misalnya, ideologi itu menjadikan sebuah pedoman dalam menentukan apa yang kita lakukan. Ideologi dapat dikatakan sebagai pemikiran filsafat karena seperti yang telah saya ketahui, filsafat atau berfilsafat itu merupakan suatu cara berpikir yang sangat mendalam dan menyeluruh atas objek yang dikaji. Maka karena kedalaman pemikiran itu, ideologi itu bisa dikatakan sebagai pemikiran filsafat. Maka karena kedalaman pemikiran itu, ideologi bisa dikatakan sebagai filsafat. Ideologi ini merupakan suatu keyakinan. Maka dalam konteks negara, ideologi itu dapat diartikan sebagai cita-cita dan pandangan kehidupan dalam nilai-nilai dasar negara. Maka berdasarkan definisi itu yang perlu kita garis bawahi adalah pentingnya suatu ideologi bagi sebuah negara itu karena ideologi merupakan cerminan dari cita-cita negara, pandangan hidup, dan juga sebagai nilai-nilai dasar yang dianut suatu negara yang dijadikan sebuah pedoman negara itunya sendiri. Lalu bagaimana peran ideologi bagi sebuah negara? Karena seperti yang dapat kita ketahui bahwasannya setiap negara itu pasti memiliki sebuah ideologi. Oke, dalam konteks negara, ideologi itu dapat diartikan sebagai cita-cita, pandangan hidup, dan nilai dasar yang dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat untuk hidup dan bagaimana menyelenggarakan sebuah negara. Maka berdasarkan definisi ini yang perlu kita garis bawahi adalah pentingnya ideologi bagi sebuah negara itu karena ideologi merupakan cerminan dari cita-cita negara, pandangan hidup, dan juga sebagai nilai-nilai dasar yang dianut suatu negara yang dijadikan sebuah pedoman. Jadi sebuah negara itu jika ingin mencapai tujuannya itu harus mengingat apa yang menjadi cita-cita dan pandangan hidupnya serta berpedoman pada nilai-nilai dasar yang termuat di dalam ideologi yang dianutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yakni tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi negara atau sebagai ideologi nasional itu merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara.
Sama halnya ketika kita berbicara mengenai ideologi lainnya. Maka Pancasila sebagai ideologi nasional atau sebagai ideologi negara itu memiliki konsep mengenai wujud masyarakat yang dicita-citakan. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi cita-cita Pancasila dalam mewujudkan masyarakatnya, maka hendaknya kita tidak sebatas hanya hafal atau mengetahui kelima sila yang ada. Tapi juga kita itu harus dapat menjiwai dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan dari kelima sila yang ada ini, antara lain meliputi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan, berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah, dan masyarakat yang berkeadilan sosial. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.